Baru sekarang dia mengerti mengapa Yu Rumeng rela membiarkannya datang ke benua Cloud Shadow sendirian. Bahkan membiarkan Xiao Wu mengikutinya. Yang Kai mengira Yu Rumeng telah memerintahkan Xiao Wu untuk melayaninya sambil mengawasinya agar dia tidak main-main di luar. Tapi sekarang sepertinya Xiao Wu adalah wadah yang disiapkan untuk keturunan jiwa hari ini. Keturunan jiwa bukanlah tugas yang mudah. Dan selama kekuatan seseorang cukup tinggi, mereka tidak akan dapat dengan mudah menyerang siapapun. Pasti ada semacam teknik rahasia untuk membantu mereka. Jika bukan karena iblis salju bernama Belimo yang datang ke sini hari ini untuk menekannya selangkah demi selangkah, Yu Rumeng jelas tidak akan muncul. Yang Kai bahkan curiga bahwa Belimo melakukan ini dengan sengaja. Jika tidak dengan kemampuannya. Jika dia benar-benar ingin memberinya pelajaran, mengapa dia mengalami begitu banyak masalah? Apa yang benar-benar ingin dia temukan adalah Yu Rumeng. Mengancam Yang Kai hanyalah salah satu metodenya. Jika dia hanya ingin menemukan Yu Rumeng, dia bisa langsung pergi ke kota suci benua hantu. Apa gunanya menggertaknya? Yang Kai diam-diam mengutuk. Belimo terkekeh ringan. Belum lagi hanya segumpal jiwamu. Bahkan jika tubuhmu yang sebenarnya ada di sini, apakah menurutmu senior ini akan takut padamu? Belimo tidak takut pada Yu Rumeng. Jadi dia menoleh dan tersenyum manis pada Yang Kai. Aku akan mencabut lidahnya sekarang dan mematahkan giginya. Jangan berani, Yu Rumeng berteriak. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut di kepalanya, ratu ini pasti akan membantai seluruh benua Proud Snow. Begitu kata-kata ini keluar, Belimo menatap kosong ke arah Yu Rumeng. Ekspresi tidak percaya di wajahnya. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak, hampir sampai meneteskan air mata. Yu Rumeng menatapnya dengan dingin sebelum melirik Yang Kai dengan cemas. Yang Kai mengangkat bahu, merasa bahwa kondisi mental Belimo memang agak tidak normal. Dia adalah seorang Demon Saint yang bermartabat, namun fluktuasi suasana hatinya begitu hebat. Setelah beberapa saat, tawa Belimo mereda saat dia memandang Yang Kai dengan penuh minat dan berkata, "Aku hanya sedikit curiga, tapi aku tidak berharap itu benar. Apakah kamu benar-benar menggunakan teknik rahasia itu padanya?" Petik 2. Bukan urusanmu, Yu Rumeng dengan dingin mendengus. Belimo menghela nafas. Teknik rahasia segel hati adalah sesuatu yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Kamu telah menghabiskan terlalu banyak modal untuknya. Apakah itu sepadan? Petik 2. Yu Rumeng melanjutkan, "Bukan urusanmu?" Belimo mengangguk perlahan, tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran. Dia bahkan mengulurkan tangan gioknya dan dengan lembut mengangkat dagu Yang Kai. Yang Kai memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Tetapi karena situasinya berbeda dan dia tidak bisa bertindak, dia hanya bisa menoleh dan melepaskan godaannya. Wajahnya menjadi pucat ketika dia merasa bahwa peran ini telah ditukar. Titik. Seharusnya dia yang menggodanya kan? Belimo mendengus ringan. Kemarahanmu tidak kecil. Jangan berpikir bahwa Yu Rumeng bisa menyelamatkanmu. Dia hanya gumpalan jiwanya. Dia tidak bisa melakukan apapun pada senior ini. Petik 2. Yang Kai menghela nafas dan berkata, "Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, bicara saja. Jangan seret saya ke dalamnya." Belimo mendengus. "Aku lebih suka menyeretmu ke dalam ini." Mengatakan demikian, dia dengan lembut mengaitkan tangan gioknya dan melingkarkannya di leher Yang Kai. Yang Kai terkejut dan secara naluriah ingin melawan. Tetapi dari tangannya yang seperti batu giok, kekuatan yang tidak bisa dia tolak langsung melumpuhkannya. Pada saat berikutnya, tangannya yang seperti batu giok menekan dan Yang Kai menundukkan kepalanya. Mengubur wajahnya di tempat yang lembut dan manis. Menatapnya dengan mata terbuka lebar. Dengan bantuan cahaya redup, dia bahkan bisa melihat jurang putih. "Sial, apa yang terjadi?" Yang Kai tercengang. Dia secara naluriah mengambil napas dalam-dalam. Rasa manis memenuhi mulut dan hidungnya membuat darahnya mendidih. "Kamu, temukan, mati?" Raungan marah Yu Rumeng terdengar di telinga Yang Kai. Yang Kai bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa dia marah. Dia bisa mentolerir omong kosong Yang Kai, Suyan dan yang lainnya. Dia bahkan bisa mentolerir Yang Kai menghabiskan waktunya di luar menikmati dirinya sendiri. Tetapi dia tidak bisa mentolerir Belimo menyentuh Yang Kai. Wanita ini adalah musuh alaminya. Mereka telah menjadi musuh selama puluhan ribu tahun dan selalu terjerat satu sama lain. Setelah bertahun-tahun konfrontasi, mereka menang dan kalah. Pada saat ini, dia tidak ragu untuk mempermalukan Yang Kai hanya untuk memamerkan kekuatannya padanya. Kalau tidak, bagaimana bisa seorang Demon Saint bertindak begitu tidak masuk akal? Belimo mengabaikannya dan hanya berbisik ke telinga Yang Kai. "Bocah kecil, apa yang bisa diberikan Yu Rumeng padamu? Senior ini juga bisa memberimu. Dan bahkan lebih baik lagi. Bagaimana kalau kamu ikut denganku?" Yang Kai bergumam, "Tidak banyak. Rumeng dan saya saling jatuh cinta. Dan kami berbagi sentimen yang sama."
Cinta semacam ini dapat disaksikan oleh langit dan bumi. Bagaimana bisa seorang wanita sepertimu menabur perselisihan hanya dengan beberapa kata? Beilimo mencibir. Cinta dan kasih sayang? Belum tentu kan? Apakah kamu tahu teknik rahasia seperti apa yang dia gunakan pada kamu? Dia seorang sucubus. Semua yang kamu rasakan saat ini palsu. Itu adalah efek dari teknik rahasia itu. Jika kamu ikut dengan saya dapat membantu kamu menghapusnya. Yang Kai berkata dalam hatinya. Aku sudah tahu tentang itu. Dan teknik rahasia omong kosong itu benar-benar diuraikan olehku. Jadi mengapa aku membutuhkanmu untuk bertindak seperti ini? Yang Kai segera menolak tanpa ragu-ragu. Tidak perlu untuk itu. Kami baik-baik saja. Itu sama sekarang. Dan itu akan sama di masa depan. Aku dan Rumeng akan selalu jatuh cinta. Laut akan mengering dan batu akan mencair. Tapi hati kita tidak akan pernah berubah. Di sisi lain, ketika Yu Rumeng, yang mendidih karena marah, mendengar kata-kata ini, sebagian besar kemarahannya langsung menghilang. Kelembutan di matanya hampir melelehkan segala sesuatu di dunia ini. Beilimo mendengus. Mengetahui bahwa di bawah pengaruh teknik rahasia segel hati, Yang Kai dan Yu Rumeng akan melihat satu sama lain sebagai orang terpenting dalam hidup mereka. Tidak mungkin untuk memindahkan mereka hanya dengan beberapa kata. Sulit baginya untuk menangkap ekor kecil Yu Rumeng. Tetapi dia tidak mau melepaskannya begitu saja. Yang Kai melanjutkan. Adapun kamu, saya menyarankan kamu untuk pergi dengan cepat. Jika tidak jangan salahkan saya karena tidak sopan kepada kamu. Postur ini cukup memuaskan, tetapi juga cukup memalukan. Ditekan di dada oleh seorang wanita dan tidak bisa bergerak. Bahkan jika pihak lain adalah Demon Sein. Jika tersiar kabar, itu hanya akan menjadi lelucon. Oh, Beilimo tidak berniat menggodanya dan baru saja akan melepaskannya. Tetapi setelah mendengar kata-kata ini, dia menjadi kurang cemas dan tersenyum. Bagaimana kamu ingin, Mem? Setelah mengeluarkan erangan aneh, Beilimo buru-buru mundur. Wajahnya yang putih sedikit memerah saat dia melotot ke depan. Pada saat itu, pria ini telah menggigitnya dengan kejam. Meskipun itu tidak pada titik vitalnya, itu masih ada di dadanya. Aku memperingatkanmu, Yang Kai mencibir padanya. Ekspresi Beilimo dingin saat dia dengan dingin berkata, kamu mencari kematian. Niat membunuhnya melonjak saat rambutnya yang indah berkibar tertiup angin. Di belakangnya, Yu Rumeng berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak takut untuk memberitahu kamu. Ratu ini telah berangkat ke benua Proud Snow. Jika kamu tidak ingin benua Proud Snow dihancurkan oleh ratu ini, kamu sebaiknya bersikap sendiri. Jika itu adalah benua lain, Beilimo mungkin tidak terlalu peduli tentang itu. Tetapi benua Proud Snow adalah tempat kelahirannya dan sangat penting baginya. Perjalanan ke benua Proud Snow ini karena Yang Kai. Jika Yu Rumeng benar-benar menghancurkan benua Proud Snow, itu akan sangat memengaruhinya. Beilimo tahu bahwa dengan Yu Rumeng sebagai penghalang, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Yang Kai kecuali dia siap untuk benar-benar berselisih dengannya. Dia tidak bisa menahan mendengus dingin dan menggertakkan giginya saat dia memelototi Yang Kai. Aku akan menyelesaikannya denganmu nanti. Menarik niat membunuhnya. Dia menoleh ke Yu Rumeng dan berkata, ayo bicara. Apakah yang akan kamu bicarakan? Yu Rumeng bertanya. Beilimo tersenyum ringan sebelum mengirimkan Divine Sense-nya untuk berkomunikasi dengan Yu Rumeng. Tidak ada yang tahu apa yang kedua Saint Iblis bicarakan. Tetapi menilai dari perubahan ekspresi mereka, jelas bahwa mereka telah mencapai kompromi tertentu. Setelah waktu yang lama, Beilimo berkata, kalau begitu sudah beres. Berbalik untuk melihat Yang Kai, dia tersenyum. Senior ini sedang menunggumu. Mengatakan demikian, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Kamu gila, Yang Kai bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengulurkan tangan untuk menggosok dahinya. Dia baru saja dijentikkan olehnya dan benjolan besar muncul di kepalanya. Tetapi itu belum hilang. Serangan wanita itu cukup berat. Jika itu orang lain, mereka akan kehilangan separuh hidup mereka. Kalian semua mundur. Yu Rumeng mengangkat tangannya. Lao Ke dan yang lainnya dengan cepat menurut dan mundur. Menutup pintu, Yu Rumeng memandang Yang Kai dan bertanya dengan prihatin. Apakah kamu baik-baik saja? Wajah Yang Kai dipenuhi dengan ketakutan yang tersisa saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan wanita itu? Yu Rumeng menghela nafas. Dia di sini untuk meminta bantuanmu. Yang Kai mencibir. Saya tidak melihat ketulusan apapun. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, gerbang dunia? Jika ada yang bisa dia lakukan untuk membantu Demon Sein sekarang, itu adalah memperbaiki dan memelihara gerbang dunia. Tindakannya di pihak Cloud Shadow tidak akan bisa lepas dari perhatian orang lain. Cloud Shadow sekarang memiliki 3 gerbang dunia. 2 di antaranya telah diperbaiki oleh Yang Kai. Yu Rumeng juga mengatakan sebelumnya bahwa banyak gerbang dunia wilayah iblis tidak normal.
wilayah Yurumeng seperti ini. Begitu juga wilayah Demon Saint lainnya. Karena Yang Kai memiliki kemampuan untuk memperbaikinya, dia secara alami akan menjadi sasaran para Saint Iblis itu. Namun, wilayah Beilimo sangat dekat dengan wilayah Yurumeng, jadi dia yang pertama tiba. Dengan kata lain, bahkan jika Beilimo tidak ada di sini hari ini, di masa depan, orang lain seperti dia akan datang mencarinya. Yurumeng mengangguk dan berkata, ini gerbang dunia. Dia ingin kamu pergi ke wilayahnya dan memperbaiki gerbang dunia yang telah menghilang sambil menstabilkan gerbang dunia lainnya. Kau setuju? Yang Kai mengerutkan kening. Yurumeng menghela nafas. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak setuju? Hal semacam ini akan terjadi cepat atau lambat. Meskipun dia telah meminta Xiao Wu untuk mengikuti Yang Kai untuk mencegah hal seperti itu terjadi hari ini. Dia juga tahu bahwa dengan kemampuan Yang Kai, hanya masalah waktu sebelum dia menarik perhatian Saint Iblis lainnya. Daripada membiarkan Saint Iblis itu bergabung untuk menekannya, akan lebih baik untuk membuat rencana lebih awal. Selain itu, dengan dukungan Yang Kai, tidak ada seorang pun di wilayah iblis yang berani mengambil nyawanya. Berapa harga yang dia bayar? Yang Kai bertanya. 5.000 pil iblis segudang. Wah, betapa murah hati. Yang Kai mengangkat alisnya dan dengan belak-belakan berkata, beri aku setengah. Rumeng tertawa. Untuk apa kamu menginginkan Myriad Demon Pill? Meskipun Yang Kai telah menderita deviasi ki di batas bintang dan memiliki atribut iblis, pil iblis segudang seharusnya tidak berguna baginya, jadi mengkonsumsinya hanya akan menjadi hal yang buruk. Kenapa kamu peduli dengan apa yang aku lakukan? Katakan saja apakah kamu ingin memberikannya kepada saya atau tidak. Yurumeng tahu tentang keberadaan perwujudannya, tetapi dia tidak berniat menjelaskannya secara rinci. Jangan sampai dia terlalu memikirkannya. Tapi sekali lagi, Cloud Shadow adalah wilayah Yurumeng, dan sekarang perwujudannya telah menyempurnakan Cloud Shadow Origin dan menjadi penguasa benua ini. Jika dirinya yang sebenarnya benar-benar datang ke sini, dia pasti akan menemukan beberapa petunjuk. Lagi pula, tidak mudah untuk menipu Saint Iblis. Tetapi dia hanya sebagian kecil dari jiwa ilahinya. Jadi Yang Kai tidak perlu khawatir akan terungkap. Baik, baik, aku akan memberikan semuanya padamu. Meskipun 5.000 pil iblis segudang bukanlah jumlah yang kecil, hampir setara dengan total panen dari ratusan benua, Yurumeng tidak menaruhnya di matanya. Dia telah menjadi Saint Iblis selama bertahun-tahun dan telah mengumpulkan pil iblis segudang yang tak terhitung jumlahnya. Mengatakan demikian, Yurumeng menatapnya dengan kesal, menyebabkan Yang Kai bergidik tanpa sadar dan mengalihkan pandangannya. Jika itu adalah Yurumeng sendiri, postur seperti ini pasti akan menyenangkan mata dan akan membuat jantung seseorang berpacu. Yang paling penting adalah penampilannya saat ini adalah Xiao Wu. Sosok gadis kecil ini cukup bagus, tetapi bekas luka yang saling silang di wajahnya membuatnya tampak seperti kelabang. Yang Kai tidak berani menatapnya. Tanpa diduga, Yurumeng tidak menyerah dan langsung berjalan ke arahnya, meraih kerahnya dan menatapnya sambil menggertakkan giginya. Mengapa kamu tidak menatapku? Apa menurutmu aku jelek sekarang? Yang Kai dengan cepat meliriknya sebelum dengan cepat mengalihkan pandangannya. Ini adalah wajah Xiao Wu, bukan milikmu. Apa hubungannya menjadi jelek denganmu? Yurumeng berkata dengan marah. Bagus, kalian semua pria bau benar-benar sama. Ketika kamu melihat seorang wanita cantik, kamu tidak tahan untuk pergi. Tetapi ketika kamu melihat seorang wanita jelek, kamu bahkan tidak dapat diganggu untuk melihatnya. Jika suatu hari saya menjadi sangat jelek, tidakkah kamu bahkan tidak ingin melihat saya? Yang Kai benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Berhenti main-main, kamu adalah Great Demon Saint. Siapa yang bisa merusak penampilanmu? Yurumeng menggertakkan giginya. Aku akan mencukur wajahku sekarang dan segera mencarimu. Saya ingin melihat bagaimana kamu akan bereaksi. Petik 2. Yang Kai awalnya tidak ingin memperhatikannya. Tetapi sekarang dia memikirkannya. Jika dia mengabaikannya, dia mungkin benar-benar melakukan sesuatu seperti ini. Pada saat itu, segalanya akan menjadi lebih sulit untuk diselesaikan. Mendesah dalam hatinya, Yang Kai menundukkan kepalanya dan melihat ke depan. Tatapannya tiba-tiba menjadi lembut dan penuh kasih sayang ketika dia berkata dengan suara rendah. Rumeng, tidak peduli kamu menjadi apa, perasaanku padamu tidak akan pernah berubah. Apa yang saya katakan barusan bukan hanya untuk berbicara dengan Beilimo, tetapi untuk berbicara dari lubuk hati saya. Saat dia mengatakan ini, Yang Kai meraih tangannya dan meletakkannya di dadanya, seolah-olah dia membiarkannya menyentuh hati nuraninya. Setelah dia selesai berbicara, dia perlahan dan tegas membungkuk. Tatapannya tidak pernah meninggalkannya. Yurumeng tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah dia linglung. Tetapi mata dan bulu matanya yang bergetar jelas menunjukkan fluktuasi emosinya.
Tepat ketika bibir Yang Kai hendak menyentuh bibirnya, Yu Rumeng tiba-tiba memutar tubuhnya dan melangkah mundur darinya, menggigit bibir merahnya saat dia berkata, "Kamu juga ingin mencium Xiao Wu? Kamu benar-benar tidak keberatan." Yang Kai tersenyum sedikit, tiba-tiba merasa sedikit hangat dan lembut. "Sejak jiwamu telah tiba, yang berdiri di depanku bukanlah Xiao Wu, tetapi yang aku impikan." Di dalam hatinya, Yang Kai merasakan bahaya. Dia hampir berhasil dalam tindakannya. Untungnya, dia yakin Yu Rumeng tidak akan mengizinkannya melakukan kontak intim dengan wanita lain. Jika tidak, dia tidak akan berani bertindak seperti itu. Mengambil risiko memang bermanfaat. Namun, beberapa kata terakhir ini tidak diragukan lagi benar-benar menghancurkan pertahanan mental Yu Rumeng. Pada saat ini, Demon Saint yang bermartabat benar-benar memasang tampang pemalu seperti gadis kecil dan berkata dengan nada sedikit kesal, "Setidaknya kamu masih memiliki hati nurani. Melihat bahwa kinerja kamu tidak buruk, saya tidak akan berdebat dengan kamu tentang apa yang terjadi barusan." Yang Kai bingung. Apa yang terjadi barusan? Yu Rumeng memelototinya. "Apakah kamu tidak tahu apa itu?" Baru sekarang Yang Kai menyadari bahwa dia mengacu pada Belimo yang menekannya ke dadanya. Jadi dia segera mengeluh. "Kamu tidak bisa menyalahkanku. Jika Demon Saint seperti dia ingin berurusan denganku, aku tidak akan bisa untuk melawan." Yu Rumeng melengkungkan bibirnya dan melirik Yang Kai. "Apakah rasanya enak?" Ekspresi Yang Kai segera menjadi hangat. Ini memalukan kehidupan raja ini. Cepat atau lambat dia akan membayar harganya. Meskipun dia mengatakannya seolah-olah itu benar, itu sebenarnya cukup memuaskan. "Baiklah, aku tidak akan berdebat denganmu. Tetapi kamu benar-benar harus berhati-hati dengan pelacur itu. Meskipun saya berjanji kepadanya bahwa saya akan membiarkan kamu memperbaiki gerbang dunia di wilayahnya, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Aku selalu berselisih dengannya, jadi jangan tertipu triknya." Yang Kai mengerutkan kening. "Tidak bisakah aku pergi?" Dia baru saja mendapatkan beberapa petunjuk tentang Kaisar Agung Bulan Cerah dan ingin pergi ke benua surga abadi sesegera mungkin. Tetapi siapa yang mengira hal seperti itu akan terjadi? Dia tidak tahu apakah benua surga abadi berada di wilayah Belimo. Tetapi jika ya, dia bisa melakukan perjalanan ke sana. Tetapi jika tidak, itu akan membuang-buang waktu. Wilayah Belimo berbatasan dengan wilayah Yu Rumeng. Dan di peta, benua surga abadi cukup jauh. Yang Kai memperkirakan bahwa ada sedikit harapan bahwa benua surga abadi akan menjadi wilayah Belimo. Yu Rumeng tersenyum pahit. "Kamu tidak akan bisa menghindari masalah ini. Alasan kenapa aku berusaha keras untuk membawamu kembali ke wilayah iblis adalah karena gerbang dunia. Jika Saint Iblis lainnya tahu kamu memiliki kemampuan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak menggunakannya? Kamu harus bekerja lebih keras. Untuk waktu yang lama di masa depan, kamu mungkin harus melakukan perjalanan keliling berbagai benua di wilayah iblis. Untuk keselamatan kamu, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dengan saya di sini, mereka tidak akan melakukan apapun untuk kamu." Petik 2. Pada titik ini, Yang Kai juga tahu dia tidak bisa menolak. Tetapi kata-kata terakhir Yu Rumeng membuat matanya berbinar. Jika apa yang dia katakan itu benar dan Saint Iblis lainnya juga menghargai kemampuannya untuk memperbaiki gerbang dunia, maka cepat atau lambat dia akan dapat memasuki benua surga abadi. Namun, masalah ini harus diselesaikan lebih cepat daripada nanti. Jika ini berlangsung terlalu lama, akan buruk jika terjadi sesuatu pada Bright Moon. Merenung sejenak, Yang Kai bertanya, "Kapan saya harus pergi ke tempat Belimo?" Yu Rumeng berkata, "Dalam beberapa hari. Pertama-tama kamu harus mengurus gerbang dunia di wilayah saya. Ngomong-ngomong, sekarang kamu memiliki cara untuk memperbaiki gerbang dunia dan bahkan membuka kembali gerbang dunia yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Apakah kamu yakin dapat menemukan benua yang hilang itu?" Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Alasan mengapa gerbang dunia itu dapat diperbaiki adalah karena benua yang terhubung masih ada. Jadi ada beberapa jejak yang dapat ditemukan. Tetapi saya tidak dapat berbuat apa-apa tentang benua yang hilang." Kata-kata ini tidak sepenuhnya salah. Dengan kekuatannya sendiri, dia benar-benar tidak dapat menemukan benua yang hilang. Tetapi dengan bantuan Ruins of End, segalanya akan berbeda. Dia adalah satu-satunya yang tahu tentang situasi benua api darah. Mungkin bahkan Yu Rumeng dan Saint Iblis lainnya tidak tahu bahwa begitu benua itu menghilang, wilayah iblis akan benar-benar runtuh dan semua kehidupan akan hancur. Bahkan jika mereka bisa menemukannya, itu tidak akan ada artinya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan melanjutkan. "Mungkin hanya setelah pencapaian saya dalam hukum luar angkasa mencapai tingkat yang lebih tinggi, saya dapat menemukan jalan." Mengenai ini, Yu Rumeng tidak terlalu kecewa. Tetapi setelah memaksa Yang Kai untuk mengatakan beberapa patah kata, dia tidak bertanya lebih jauh. Setelah itu,
Yang Kai bertanya padanya tentang medan perang dua dunia dan mengetahui bahwa pertempuran di sana telah meningkat. Half Saint dan Pseudo Emperor sering muncul di medan perang dan bertempur sampai mati. Kedua belah pihak menderita korban. Ini menyebabkan hati Yang Kai bergetar. Itu hanya waktu yang singkat. Tetapi pertempuran sudah menjadi begitu intens. Jika itu berlanjut selama beberapa tahun lagi, dia tidak tahu apakah batas bintang akan mampu bertahan. Sebelum datang ke wilayah iblis, dia tidak terlalu yakin tentang fondasi wilayah iblis. Tetapi setelah datang ke wilayah iblis, dia menemukan bahwa jumlah Master Top di sana jauh lebih besar daripada batas bintang. Bahkan jika mereka bertarung dengan cara yang saling merusak, wilayah iblis tidak akan menderita kerugian apapun. Setelah Demon Science dan Great Emperor memasuki medan perang, pertempuran terakhir akan dimulai. Tidak banyak waktu, hati Yang Kai dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan untuk membantu dari wilayah iblis. Bahkan jika dia bisa menggunakan kekuatan Cloud Shadow untuk membangkitkan wilayah iblis, kekuatan sebuah benua tidak dapat mengguncang fondasi wilayah iblis. Yuru Meng sudah pergi, jadi Yang Kai membawa Xiao Wu kembali ke kamarnya. Soul Discharge memiliki beberapa efek samping pada Xiao Wu. Meskipun Yuru Meng telah sangat menahan kekuatannya, jiwa Saint Iblis bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Xiao Wu. Jadi setelah Yuru Meng pergi, Xiao Wu jatuh ke tanah. Yang Kai tidak ragu bahwa jika Yuru Meng benar-benar bertarung dengan Beli Mo sekarang, terlepas dari hasilnya, Xiao Wu pasti akan mati. Setelah menenangkan Xiao Wu, dia berjalan keluar ruangan dan melihat Li Siqing berdiri dengan takut-takut di pintu. Mata mereka bertemu, dan ekspresi Li Siqing agak rumit dan menakutkan. Apakah ada masalah? Yang Kai memiringkan kepalanya dan menatapnya. Li Siqing mengerutkan bibir merahnya dan ragu-ragu, tetapi setelah beberapa saat dia tidak mengatakan apa-apa. Yang Kai tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan berbalik untuk pergi. Tetapi dia tiba-tiba ditarik kembali olehnya. Yang Kai menghela nafas. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakanlah. Jika kamu tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan ganggu saya. Aku sudah cukup hari ini. Li Siqing mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, bisakah saya mengikuti kamu? Ikuti aku, kamu mau kemana denganku? Tidak mungkin baginya untuk mendengar apa yang baru saja dia katakan kepada Yuru Meng. Jadi apa maksudnya? Maksudku, ketika kamu pergi keluar di masa depan, bisakah kamu membawaku? Li Siqing menatapnya dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Alis Yang Kai berkerut saat dia berpikir, apa gunanya membawa karung tinju kecil sepertimu? Justru karena inilah aku meninggalkannya di istana kota. Tepat ketika dia akan menolak, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan melihat ke sudut koridor. Di sisi lain, kepala Boya dengan cepat menyusut ke belakang. Yang Kai memandang Li Siqing dengan serius dan tiba-tiba mengerti mengapa dia membuat permintaan seperti itu. Dia diganggu oleh Boya? Kesini, Yang Kai melihat ke sekeliling. Untuk apa kamu menyelinap? Apakah kamu pikir aku buta? Ekspos oleh Yang Kai. Boya hanya bisa dengan enggan berjalan dan tersenyum. Kebetulan sekali, kamu juga di sini. Yang Kai menatapnya dan menunjuk ke Li Siqing. Mulai sekarang, kamu sebaiknya menjauh darinya. Jika kamu berani mengganggunya lagi, aku akan mematahkan kakimu. Mendengar ini, wajah Boya memucat dan dia dengan marah berkata, jangan terlalu jauh. Ini kebebasanku. Apa hakmu untuk mengendalikanku? Yang Kai mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Hanya perlahan mengeluarkan boneka jiwanya dan mengarahkannya ke dahi boneka jiwa. Boya segera menutupi dahinya dengan tangannya dan mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi kepanikan saat dia berkata, jangan gegabah, kita bisa membicarakannya. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Yang Kai bertanya dengan sungguh-sungguh. Wajah Boya dipenuhi dengan keengganan, tapi dia hanya bisa mengangguk. Yang Kai menoleh ke Li Siqing dan berkata, jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, temukan saya. Li Siqing mengangguk dengan penuh terima kasih. Yang Kai melambaikan tangannya dan pergi, meninggalkan Boya yang menatap Li Siqing dengan tatapan pahit. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan air mata. Tapi dia hanya bisa tersenyum meminta maaf. Kembali ke kamarnya. Yang Kai mempelajari peta wilayah iblis dan fokus pada hubungan antara gerbang dunia dari benua surga abadi dan memanggil Lao Ke untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Keesokan harinya, dia berangkat sendirian. Karena dia sudah berjanji pada Yuru Meng untuk berurusan dengan gerbang dunia di wilayahnya, Yang Kai tentu saja tidak ingin menunda lebih jauh. Medan perang dua dunia telah meningkat, dan pertempuran yang menentukan antara ras manusia dan iblis bisa tiba kapan saja. Tidak ada banyak waktu tersisa untuknya dan Kaisar Agung Bulan Cerah. Yuru Meng menguasai 50 atau 60 benua,
dan hampir setengahnya memiliki Half Science. Dengan kata lain, hanya jumlah Half Science di bawah Yu Rumeng berjumlah 20 atau 30. Sementara Bai Zuo dan Yue Sang hanya 2 dari mereka. Yu Rumeng sendiri seperti ini. Sementara 11 Saint Iblis lainnya serupa. Di seluruh alam iblis, ada hampir 300 Master setengah Saint. Jumlah yang menakutkan. Yang Kai tidak tahu berapa banyak Kaisar Sudo yang ada di batas bintang. Tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin ada begitu banyak dari mereka. Sudah merupakan berkah memiliki setengah dari mereka di sini. Setiap Half Saint adalah penguasa sebuah benua. Tentu saja, di antara banyak benua, ada juga tempat tak berpenghuni seperti Cloud Shadow yang menempati hampir setengahnya. Namun, benua yang tidak berpenghuni ini selalu memiliki kesempatan untuk menghasilkan Half Saint baru. Bai Zuo mengatakan bahwa jumlah wilayah yang mereka miliki secara langsung terkait dengan kekuatan Demon Saint. Ini bukan hanya karena ada lebih banyak pil iblis segudang di wilayah mereka, tetapi juga karena jumlah bawahan Half Saint yang mereka miliki. Yang Kai akhirnya mengerti mengapa Bai Zuo memperlakukannya dengan sangat baik, bahkan sampai berselisih dengan Yue Sang untuk melindunginya. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan Yu Rumeng dan ketidaksetujuannya dengan Yue Sang. Tetapi yang lebih penting, dia perlu menggunakan hukum luar angkasa Yang Kai. Sebagai Half Saint, Bai Zuo juga memiliki benuanya sendiri, yang mirip dengan Cloud Shadow. Sebagian besar gerbang dunia telah menghilang dan hanya 2 yang tersisa. Salah satunya sangat tidak stabil. Selama 100 tahun terakhir, tidak ada yang berani masuk atau keluar melalui gerbang dunia itu. Karena dia membutuhkan bantuan Yang Kai, dia tentu saja tidak bisa tidak melihatnya dengan cara yang berbeda. Cloud Shadow adalah tempat tanpa pemilik. Itulah sebabnya Yu Rumeng memintanya untuk datang ke sini untuk pertama kalinya. Dia pasti menggunakan Cloud Shadow untuk membiarkan Yang Kai mengujinya. Jika Yang Kai benar-benar dapat memperbaiki gerbang dunia, itu akan bagus. Tetapi jika dia tidak bisa, bahkan jika dia menghancurkan gerbang dunia terakhir, itu tidak akan menjadi kerugian besar. Bagaimanapun, gerbang dunia terakhir akan menghilang dalam 100 tahun. Jadi tidak ada bedanya jika dia melakukannya cepat atau lambat. Sekarang, penampilan Yang Kai di sisi Cloud Shadow bisa dikatakan luar biasa. Dia tidak hanya berhasil menjaga stabilitas gerbang dunia terakhir, tetapi dia bahkan berhasil memperbaiki 2 gerbang dunia yang telah menghilang. Baru saat itulah Yu Rumeng merasa lega dan membiarkannya melakukan yang terbaik. Dari lusinan benua di bawah komandonya, hampir 1/5 dari mereka sedikit banyak mengalami masalah. Dalam skenario terburuk, gerbang dunia akan menghilang. Sementara dalam kasus terburuk, gerbang dunia akan menjadi tidak stabil dan akan membutuhkan bantuan Yang Kai. Yu Rumeng telah memberitahu dia lokasi dan nama benua ini sebelum dia pergi. Dan dia juga mengatakan bahwa dia akan meminta berbagai benua bekerja sama dengannya untuk memenuhi permintaan apapun. Akibatnya, perjalanan Yang Kai bisa dikatakan sangat mulus. Setiap kali dia tiba di suatu benua, dia akan menerima sambutan hangat. Dan karena itu, dia bahkan mengenal beberapa Half Saint yang ditempatkan di benuanya sendiri. Karena mereka membutuhkan bantuan Yang Kai, Half Saint ini secara alami tidak akan bertindak arogan seperti Yue Sang. Belum lagi Yu Rumeng tampaknya sangat menghormati Yang Kai. Yue Sang hanya memiliki konflik kecil dengan Yang Kai sebelum dikirim ke medan perang 2 dunia oleh Yu Rumeng, tidak mengizinkannya untuk kembali. Dengan contoh Yue Sang, bagaimana mereka bisa berani ceroboh? Mereka bahkan berspekulasi apakah manusia yang mahir dalam hukum luar angkasa ini sebenarnya adalah orang pertama yang didukung oleh Saint Venerable. Meskipun Saint Venerable adalah seorang sucubus, dia memiliki reputasi yang baik selama bertahun-tahun dan tidak pernah memiliki rumor tentang hubungannya dengan lawan jenis. Baginya untuk tiba-tiba sangat menyukai manusia, sulit untuk mengatakan apakah orang lain tidak akan memikirkannya. Namun, dengan cara ini, Yang Kai akan lebih mudah bertindak. Setiap kali dia datang ke suatu tempat, mereka akan menyetujui permintaan apapun yang dia buat. Sebagian besar Half Saint memanggilnya saudara. Jadi bagaimana mungkin Raja Iblis dari benua yang tidak memiliki Half Saint yang mengawasi mereka berani mengabaikannya? Mereka praktis memperlakukannya seperti seorang kakek. Nama Raja Agung Yang Kai juga menyebar jauh dan luas di wilayah Yu Rumeng, menyebabkan semua ras iblis di bawah mendengarnya. Yang Kai butuh sebulan penuh untuk menyelesaikan berurusan dengan gerbang dunia lebih dari selusin benua. Selama waktu ini, dia bahkan diam-diam menemukan 2 benua lain yang hilang. Selain benua api darah, 3 dari benua ini telah ditelan oleh manik batas misterius. Ada lebih dari 3 benua yang menghilang dari wilayah Yu Rumeng. Menurut informasi yang diperoleh Yang Kai, ada 6 benua, tetapi 3 lainnya harus dimasuki melalui benua yang berbeda. Dan gerbang dunia dari 3 benua ini tidak menjadi masalah. Jadi Yang Kai tidak bisa begitu saja memasukinya dengan santai. Menghindari timbulnya kecurigaan. Setelah manik batas misterius menelan 2 benua lagi,
luas permukaannya meluas lagi. Dan hukum dunia wilayah iblis di dalamnya menjadi jauh lebih padat dan lebih kental. Ini membuat Yang Kai bertanya-tanya apakah manik batas misterius akan menjadi wilayah iblis yang berbeda jika menelan lebih banyak fragmen benua. Satu-satunya hal yang membuat Yang Kai sesali adalah bahwa dia belum mendapatkan Myriad Demon Pills dari dua benua ini. Karena kedua benua ini telah menghilang terlalu lama. Bahkan gua iblis segudang telah runtuh. Jadi tentu saja dia tidak bisa mendapatkan pil iblis segudang. Ini membuat Yang Kai, yang mengira dia akan bisa mendapatkan pil iblis segudang yang cukup untuk memungkinkan perwujudannya maju ke alam Half Saint, agak kecewa. Begitu dia kembali dari benua tempat dia baru saja menghilang, Yang Kai mengambil waktu sejenak untuk menentukan arahnya. Tetapi sebelum dia bisa bergerak, dia melihat seberkas cahaya mendekat dengan cepat. Garis cahaya itu seperti sambaran petir. Kecepatannya sangat cepat, dan bahkan sebelum bisa mendekat, tekanan mengerikan menyapunya. Ekspresi Yang Kai berubah saat dia menoleh untuk melihat celah yang telah dirobek oleh reruntuhan akhir. Karena dia ingin mencari benua yang hilang, Yang Kai menyuruh Raja Iblis dari benua ini menyebar 1 kilometer jauhnya. Tidak mengizinkan mereka untuk mendekat. Hanya memberitahu mereka bahwa dia sedang mencoba untuk memperbaiki gerbang dunia. Bagaimanapun, mereka tidak tahu apa yang telah dia lakukan di sini setelah kejadian itu. Hanya dalam beberapa hari, celah yang diciptakan oleh gigitan Ruins of N akan pulih secara otomatis. Dan pada saat itu, tidak akan ada jejaknya lagi. Siapa yang mengira seseorang akan datang pada saat ini, dan menilai dari auranya, itu adalah Half Saint. Bukankah Half Saint benua ini sudah pergi ke medan perang dua dunia? Mungkinkah dia secara kebetulan kembali saat ini? Sudah terlambat untuk menutupi jejaknya sekarang. Pihak lain mungkin sudah menemukan situasi di sini. Saat pikirannya berpacu, Yang Kai mengambil keputusan. Dengan hukum luar angkasa yang berfluktuasi dengan liar, dia mengulurkan tangannya dan meninju celah di kekosongan, menyebabkan kekosongan menjadi lebih kacau dan tidak terlihat. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan jejaknya, dia masih bisa membuat orang lain tidak mungkin menemukannya. Dengan deru, aliran cahaya berhenti 100 kaki di depan Yang Kai, memperlihatkan sosok tinggi. Melihat dengan rasa ingin tahu pada celah dalam kehampaan, sosok itu mengukur Yang Kai sebelum menangkupkan tangannya dan bertanya, "Apakah kamu saudara Yang Kai?" Selama periode waktu ini, Yang Kai telah terbiasa dengan Half Saints yang menyapa satu sama lain sebagai saudara. Jadi dia tidak memiliki banyak reaksi terhadap sapaannya yang sopan. Mengangguk dengan bangga, dia bertanya, "Ini saya. Bolehkah saya bertanya siapa Tuan?" Begitu pihak lain muncul, Yang Kai tahu bahwa Half Saint ini bukan penguasa benua ini. Menurut pemahamannya, penguasa benua ini adalah Half Saint perempuan, dan yang datang adalah laki-laki. Siapa pria ini? Kenapa dia ada di sini? Hati Yang Kai dipenuhi dengan keraguan. Kultivator ras iblis tersenyum sedikit dan berkata, "Ini benar-benar saudara Yang. Sepertinya kami telah menemukan orang yang tepat. Saya Half Saint yang mulia Beilimo, Baya. Di bawah perintah yang mulia, saya datang untuk mengawal saudara yang ke benua Proud Snow." Mendengar ini, wajah Yang Kai berkedut. Jadi pria ini adalah bawahan Beilimo. Dia tidak memiliki kesan yang baik padanya. Meskipun wanita itu adalah Demon Saint, tindakannya agak tidak masuk akal. Jika bukan karena keturunan jiwa Yu Rumeng, dia mungkin sangat menderita di bawah tangannya. Namun, karena pihak lain sangat sopan, Yang Kai tidak bisa memasang wajah masam dan hanya menangkupkan tinjunya. Jadi itu saudara Baya. Berhenti sejenak, Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Tampaknya temperamen Saint Venerable Beilimo cukup tidak sabar. Yu Rumeng telah dengan jelas berdiskusi dengan Yang Kai bahwa setelah dia selesai menangani masalah ini, dia akan pergi ke wilayahnya. Tetapi dia masih mengirim Half Saint. Singkatnya, itu untuk menyambutnya. Tetapi pada kenyataannya, itu untuk mengawalnya. Menyebabkan Yang Kai merasa sangat kesal. Bagaimana mungkin Baya tidak mengerti arti di balik kata-kata Yang Kai? Sambil tersenyum sedikit, dia berkata, "Saudara yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki gerbang dunia. Jadi dia sangat dihargai oleh Saint. Saya harap saudara yang bisa memaafkannya." Berhenti sejenak, dia melanjutkan, "Bukan hanya Saint. Kita semua saudara juga menantikan kedatangan saudara Yang. Saudara laki-laki yang dia maksud secara alami adalah Half Saint seperti dia. Karena bahkan Half Saint sangat sopan. Apalagi yang bisa Yang Kai katakan?" Dia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Saudara Baya terlalu serius." Karena kedua Saint Venerable telah mencapai kesepakatan, raja ini secara alami akan melakukan yang terbaik. Baya melirik celah di kehampaan dan mengerutkan kening. Apakah masalah saudara yang telah diselesaikan? Sudah waktunya. Aku perlu beberapa hari lagi. Dia harus menunggu sampai celah di sini benar-benar tertutup sebelum dia bisa pergi. Jika tidak,
akan sulit untuk menjamin bahwa tidak ada yang salah. Beberapa hari tidak akan menjadi masalah. Baya tersenyum sedikit sebelum beralih ke Void Gap dan berkata, saya sudah lama mendengar bahwa pencapaian Brother yang dalam Space Law sangat mendalam. Dan sekarang saya telah melihat kamu. Kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Saat dia berbicara, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius saat dia dengan hati-hati mengidentifikasi lokasinya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat dia bertanya, jika aku ingat dengan benar, gerbang dunia yang menghubungkan benua ini telah lama menghilang. Bisakah saudara yang dapat menemukannya? Petik 2. Hukum luar angkasa di celah kosong ini bergolak secara tidak normal. Seolah-olah itu mengarah ke tempat misterius. Bahkan jika Baya ini tidak mahir dalam hukum luar angkasa, dengan kultivasi half saint-nya, dia masih bisa melihat beberapa petunjuk. Dalam hatinya, dia berpikir dalam hati. Tidak heran Yang Mulia sangat memikirkan manusia ini dan bahkan memintanya untuk menyambutnya secara pribadi. Ketika dia menerima misi ini, Baya dipenuhi dengan rasa jijik. Berpikir bahwa dia, seorang half saint, sebenarnya akan melakukan perjalanan ratusan juta kilometer untuk menyambut manusia. Bahkan jika manusia itu sangat cakap, Yang Mulia masih terlalu memikirkannya. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengikuti perintah Belimo. Sekarang, sepertinya manusia ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Jika dia benar-benar dapat mengandalkan hukum luar angkasa untuk menemukan benua yang hilang itu, apa bedanya jika dia menderita beberapa keluhan? Mendengar ini, Yang Kai tersenyum dan dengan tenang menjawab, untuk saat ini, saya tidak bisa. Saya hanya mengikuti perintah dari Saint Venerable untuk mencobanya. Meskipun saya memiliki beberapa petunjuk, saya masih tidak dapat menentukan koordinat Void dari benua itu. Koordinat Void? Boya bertanya dengan curiga. Yang Kai tersenyum dan menjelaskan, meskipun benua telah menghilang dan ditelan oleh kehampaan, itu pasti ada di suatu tempat di kehampaan. Hanya saja tidak mungkin bagi manusia untuk mencapainya. Jika kami dapat menentukan lokasinya di kekosongan, kami akan memiliki kesempatan untuk menemukannya. Dengan bantuan banyak teknik rahasia luar angkasa, kita mungkin bisa membuka saluran baru. Dan lokasinya di kekosongan adalah koordinat Void-nya. Baya mengangguk skeptis. Meskipun dia adalah half saint, dia tidak tahu banyak tentang Space Force. Jadi dia tidak tahu apakah omong kosong Yang Kai itu benar atau salah. Mengangguk ringan, dia berkata, saudara yang adalah bakat yang hebat. Jika kata-kata Yang Kai barusan acuh tak acuh, maka pada saat ini, pujiannya dipenuhi dengan ketulusan. Mampu menemukan benua yang hilang itu sudah cukup mengejutkan. Jika Yang Kai benar-benar bisa mencapai ini, dia pasti akan menjadi pahlawan dari seluruh wilayah iblis. Mungkin dia bahkan bisa mendapatkan persetujuan orang itu. Pada saat itu, bahkan jika dia hanya manusia, dia tidak akan bisa mengabaikannya. Dalam hatinya, dia sudah memutuskan bahwa bahkan jika dia tidak bisa berteman dengannya, dia tidak bisa menjadi musuh dengannya. Saudara Baya, jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, mengapa kamu tidak pergi ke Cloud Shadow dulu dan menungguku di sana selama beberapa hari? Beberapa hari kemudian, saya akan kembali ke Cloud Shadow dan kita bisa berangkat bersama. Baya sedikit terkejut, tetapi karena Yang Kai sudah mengatakannya, dia secara alami tidak bisa menebalkan kulitnya dan tetap tinggal. Sambil tersenyum, dia mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan menunggu saudara Yang. Tolong, Yang Kai mengulurkan tangannya. Setelah melihat Baya pergi, Yang Kai menghela nafas lega. Baru saja, itu cukup berbahaya. Jika Baya itu sedikit curiga dan bersikeras memasuki Void Gap untuk menyelidiki, usahanya untuk menyembunyikan identitasnya akan terungkap. Untungnya, orang ini sepertinya tidak ingin menyinggung perasaannya, membiarkannya berhasil melewatinya. Namun, ini membuat Yang Kai menyadari masalah. Di wilayah Yurumeng, dia dapat mengerahkan semua sumber daya yang tersedia untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi jika dia pergi ke wilayah Belimo, dia tidak akan memiliki rasa aman jika dia tidak memiliki orang-orangnya sendiri yang menjaganya. Ini juga alasan mengapa dia tiba-tiba berpikir untuk meminta Baya menunggunya di Cloud Shadow. Dia harus kembali ke Cloud Shadow terlebih dahulu dan membawa beberapa orang bersamanya. Setelah menunggu beberapa hari, Yang Kai menunggu hukum dunia wilayah iblis untuk memperbaiki celah kosong sebelum kembali ke benua Cloud Shadow. Mengendarai kereta kepala harimau, dia melewati beberapa gerbang dunia sebelum akhirnya kembali ke kota Cloud Shadow. Tanpa penundaan, Yang Kai memanggil yang lain dan memberikan beberapa instruksi. Baya telah berada di sini selama beberapa hari, jadi Lau Ka harus menerimanya dengan hati-hati. Ketika dia melihat Yang Kai kembali, dia dengan cepat keluar untuk menemuinya. Setelah mengobrol sebentar, desakan samar dalam suaranya membuat Yang Kai merasa ingin tertawa. Untungnya,
Yang Kai tidak perlu menunda lebih jauh. Bahkan jika Baiya tidak terburu-buru, dia masih akan pergi ke wilayah Beilimo. Setelah beberapa saat, Lao Ke membisikkan beberapa kata padanya sebelum Yang Kai mengangguk dan berkata, "Kalau begitu ayo pergi." Berjalan keluar dari istana kota, sudah ada beberapa ribu master ras iblis berkumpul di luar. Hampir 50 dari mereka adalah Raja Iblis kelas menengah dan rendah. Dan sisanya semua adalah komandan kepala iblis, tanpa komandan iblis. Baiya memandang Yang Kai dengan rasa ingin tahu. Tidak tahu apa yang coba dilakukan Yang Kai. Mengapa ada begitu banyak pembudidaya ras iblis berkumpul di sini saat ini? Apakah dia ingin membawa mereka ke benua Proud Snow? Yang Kai jelas melihat keraguannya dan tersenyum. Saudara Baiya, tolong jangan salahkan saya. Bukannya raja ini tidak mempercayai Saint Beilimo. Hanya saja aku membutuhkan tenaga untuk memperbaiki gerbang dunia. Orang-orang ini terbiasa bekerja sama dengan raja ini, jadi mudah untuk menggunakannya. Jika itu orang lain, saya khawatir itu akan menunda kemajuan kami. Jadi saya harus membawa mereka. Ekspresi Baiya menjadi aneh ketika dia berkata, "Saudara yang dapat membuat keputusan tentang masalah ini. Saya yakin Yang Mulia tidak akan menolak." Mengatakan bahwa dia tidak percaya Beilimo jelas merupakan tanda ketidakpercayaan. Tetapi karena dia sendiri akan pergi ke benua Proud Snow, apakah ada gunanya membawa orang-orang ini bersamanya? Jika Sein benar-benar ingin menyakitinya, belum lagi beberapa ribu orang, bahkan puluhan juta tidak akan cukup. Namun, Baiya tidak ingin mengatakan apapun tentang masalah sepele seperti itu. Jadi dia hanya menuruti niat Yang Kai. Yang Kai kemudian menoleh ke Lao Ke dan ke Sen dan berkata, "Selama ketidakhadiran raja ini, kalian semua harus menjaga Cloud Shadow. Jika ada yang berani menyakiti Cloud Shadowku, segera beritahu raja ini." Dia tidak takut pada orang lain. Tetapi dia takut Yue Sang tiba-tiba kembali dari medan perang dua dunia. Meskipun kemungkinan ini kecil, dia tidak boleh ceroboh. Lao Ke dan Kesen secara alami setuju dengan hormat. Yang Kai melambaikan tangannya dan berteriak, "Ayo pergi." Mengatakan demikian, Yang Kai mengangguk ringan ke Baiya. Dan mereka berdua terbang berdampingan. Yin dan banyak Raja Iblis kelas menengah dan kelas rendah lainnya mengikuti dari belakang. Diikuti oleh Komandan Kepala Iblis, membentuk garis panjang. Yang menarik perhatian banyak Master Demon Rache di Cloud Shadow City. Setelah terbang beberapa saat, seorang Komandan Kepala Iblis tiba-tiba bergegas dan berhenti di samping Yin, mengirim beberapa pesan. Yin mengangguk ringan dan melambaikan tangannya. "Apa itu?" Yang Kai berbalik untuk melihatnya. Suara itu berkata, "Raja Agung, kamu akan tahu begitu kamu melihat ke belakang." Yang Kai menoleh dan melihat bahwa selusin kilometer di belakang kelompok itu, cahaya putih bersih perlahan mengikuti di belakang mereka. Di tengah cahaya ini, sosok Anggun bisa dilihat. Melihat adegan ini, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Bertanya-tanya apa yang terjadi dengan gadis ini. Mengapa dia mengikutinya, tapi tidak peduli apa. Karena dia mengikutinya, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jadi dia segera berhenti dan berkata kepada Baiya, "Saudara Baiya, tolong tunggu sebentar. Saya akan segera kembali." Baiya jelas memperhatikan situasinya dan tersenyum penuh arti. "Tidak perlu terburu-buru. Saudara yang bisa melakukan apa yang dia mau." "Untuk apa kau membuatku terburu-buru sekarang?" Yang Kai mengutuk diam-diam sebelum terbang kembali. Begitu dia berhenti, ribuan iblis juga berhenti di udara. Dan orang-orang yang mengikuti di belakangnya tidak punya pilihan selain berhenti. Saat dia mendekat, Yang Kai menatap Li Siqing dan bertanya, "Mengapa kamu mengikutiku?" Li Siqing menundukkan kepalanya dan berkata, Aku tidak ingin sendirian di sana." Tidak peduli seberapa buruk sikap Yang Kai terhadapnya, dia tetaplah ras manusia. Satu-satunya ras manusia di wilayah iblis selain dia. Dibandingkan dengan Demon Rache, dia secara alami lebih bersedia untuk tinggal bersama Yang Kai. Melihatnya seperti ini, Yang Kai geli sekaligus kesal. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Baiklah, karena kita sudah di sini, ayo pergi bersama." Alasan utama dia membawa Xiao Wu ke sini kali ini adalah karena dia sangat mengkhawatirkan Beilimo. Dengan Xiao Wu di sisinya, bahkan jika ada bahaya, Yu Rumeng bisa datang ke sini kapan saja. Dalam beberapa hari terakhir, Li Siqing dan Xiao Wu sesekali berinteraksi satu sama lain. Meskipun mereka tidak terlalu akrab satu sama lain, setidaknya, mereka bukan orang asing. Setelah Xiao Wu pergi, Li Siqing bahkan tidak memiliki satu orang pun untuk diajak bicara di seluruh Cloud Shadow City. Untuk seseorang dengan kepribadiannya, tinggal di Shadow Cloud City tidak diragukan lagi merupakan siksaan. Bahkan jika Lao Ke dan yang lainnya tidak berani bersikap kasar padanya, dia masih akan ketakutan. Tampaknya tidak mengharapkan Yang Kai untuk setuju begitu saja.
Mata indah Li Siqing tidak bisa menahan kilatan kegembiraan saat dia menatapnya dengan sedikit rasa terima kasih. Yang Kai melanjutkan, tapi kamu harus patuh. Kalau tidak jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Yang Kai memasang tampang garang, menakuti Li Siqing sehingga dia menganggukkan kepalanya seperti ayam yang mematuk nasi. Yang Kai menghela nafas dalam hatinya dan menatapnya dari atas ke bawah sebelum bertanya. Jika kamu menggunakan kekuatanmu dengan begitu gegabah, bukankah itu akan mempengaruhimu? Bagaimanapun, ini adalah wilayah iblis, dan ki iblis di sekitar energi dunia terus-menerus merusak Kaisar Ki yang melindunginya. Jika dia mengonsumsi terlalu banyak, dia pasti akan terpengaruh. Dan jika dia benar-benar terkorosi oleh ki iblis, itu bukan masalah kecil. Li Siqing berbisik, aku akan berhati-hati. Yang Kai mengangguk, apakah kamu masih memiliki sos kristal dan pil? Ya, kamu memberi saya banyak. Tetapi saya hanya menggunakan sedikit. Li Siqing mengangkat kepalanya dan mengumpulkan keberaniannya untuk tersenyum padanya. Tapi ekspresinya tetap kaku. Ketika kamu hampir selesai, ingatlah untuk mencari saya, kata Yang Kai sebelum menggunakan Kaisar Ki untuk membungkusnya dan membawanya. Li Siqing sedikit tersanjung. Tiba-tiba menyadari bahwa Yang Kai tidak tampak begitu galak. Di sisi lain, Baya melihat Yang Kai kembali dan tersenyum, menunjukkan ekspresi keberuntungan saudara yang dengan wanita baik. Yang Kai tidak bisa diganggu dengannya dan terbang melewatinya bersama Li Siqing, membawa Xiao Wu bersamanya. Di sisi lain, Boya diam-diam menggertakkan giginya. Bibir merahnya bergerak beberapa kali. Meskipun dia tidak mengeluarkan suara apapun, jelas dia mengutuk. Dengan ribuan orang berbaris, kecepatan mereka secara alami tidak bisa terlalu cepat. Setelah sehari penuh, mereka akhirnya melihat gerbang dunia di kejauhan. Ekspresi kebingungan muncul di wajah Baya saat dia mengejar Yang Kai dan bertanya, Saudara Yang, mengapa kita pergi ke sini? Tempat ini seharusnya cukup jauh dari benua Proud Snow. Kita harus melewati gerbang dunia lain. Petik 2. Bersambung. Related. Kai tertawa dan berkata, melewati gerbang dunia lainnya memang sedikit lebih dekat. Tetapi raja ini masih memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Saudara Baya, tolong tenanglah. Mendengar ini, Baya hanya bisa mengangguk ringan. Bagaimanapun, misinya adalah membawa Yang Kai ke benua Proud Snow sesegera mungkin. Jadi jika dia menunda sejenak, mengambil jalan memutar yang panjang bukanlah masalah besar. Saat kelompok yang terdiri dari beberapa ribu orang ini melewati gerbang dunia dan memasuki benua dataran biru, sekelompok besar orang tiba-tiba muncul di kejauhan. Dua yang pertama adalah Demonic Ki. Keduanya berada di alam Raja Iblis tingkat tinggi. Jumlah tentara Demon Rache yang mengikuti di belakang mereka hampir sama dengan kelompok ini saat mereka bergegas. Segera setelah kedua belah pihak bertemu, dua tokoh terkemuka menangkupkan tinju mereka dan berkata, Salam, Raja Agung. Melirik Baya, dia dengan cepat meluruskan ekspresinya dan membungkuk. Salam, Senior Baya. Kecurigaan memenuhi hatinya karena dia tidak tahu bagaimana Yang Kai bisa bersama dengan Baya. Secara alami, mereka tahu tentang Baya ini. Dia adalah salah satu bawahan Half Saint dari Saint Venerable Belimo, dan hubungannya dengan Yue Sang tidak baik atau buruk. Mereka tidak memiliki persahabatan apapun, hanya sesekali berinteraksi. Dua yang datang secara alami adalah Raja Iblis tingkat tinggi Blue Plains. Salah satunya adalah Tu Qialuo, sementara yang lain disebut Baza. Mereka juga telah menerima pesan dari Cloud Shadow. Jadi mereka dengan cepat mengumpulkan pasukan mereka dan bergegas untuk bertemu dengan Yang Kai. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yang Kai. Tetapi sekarang setelah mereka melihat Baya dan kelompok ras iblis elit di belakang Yang Kai, mereka tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa dia akan menyerang benua tertentu. Baya mengangguk ringan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Raja Iblis pangkat tinggi juga cukup luar biasa, seorang Half Saint seperti dia benar-benar tidak perlu terlalu peduli. Yang Kai tidak mengatakan apa-apa dan hanya melambaikan tangannya. Ikuti aku. Tanpa berhenti, dia terus terbang ke depan. Kelompok beberapa ribu orang tiba-tiba berkembang menjadi lebih dari 10.000, dengan lebih dari 100 Raja Iblis saja. Meskipun ada lebih sedikit Raja Iblis tingkat tinggi, masih ada 3. Di bawah perintah Tu Qialuo dan Baza, Demon Rache di sisi Blue Plains dengan cepat berkumpul bersama dengan Cloud Shadow Demon Rache, dan keduanya diam-diam berbisik kepada Yin. Setelah mengetahui bahwa Yang Kai memiliki kemampuan untuk memperbaiki gerbang dunia dan telah menerima bantuan dari Yang Mulia Belimo, Tu Qialuo dan Baza tidak dapat menahan diri untuk menghela nafas lega. Dia mengira dia benar-benar akan bertarung dengan beberapa benua. Tetapi ternyata dia hanya akan memperbaiki gerbang dunia. Bukankah situasi ini agak terlalu besar? Apakah benar-benar ada kebutuhan?
Bukan hanya mereka berdua yang tidak bisa mengetahuinya. Bahkan Baya tidak bisa mengetahuinya. Melihat kembali ke puluhan ribu pasukan, mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi berpikir bahwa Yang Kai berencana untuk pergi ke benua Proud Snow untuk menyakiti Yang Mulia. Tetapi ternyata dia merujuk pada masalah ini saja. Sekarang, untuk sesaat, mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Melewati gerbang dunia dan melewati satu demi satu benua, pasukan 10.000 orang. Meskipun tidak terlalu besar, jelas tidak sedikit, menyebabkan banyak benua di sepanjang jalan menjadi gelisah. 2 hari kemudian, ketika Yang Kai memasuki gerbang dunia, aura dingin mengalir ke arahnya. Melihat sekeliling, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Benua di depannya tertutup es dan salju. Pemandangan putih bersih tanpa kotoran. Kepingan salju seukuran bulu angsa terus-menerus jatuh dari langit. Udara panas yang keluar dari hidung dan mulutnya jernih. Di kejauhan, beberapa pegunungan naik dan turun seperti serangkaian naga putih yang mempesona. Di antara pegunungan ini, awan dan kabut berputar-putar, menciptakan dunia putih yang megah. Datang ke dunia ini, seolah-olah tubuh dan pikirannya telah dimurnikan. Tanpa perlu Baya menjelaskan lebih lanjut, Yang Kai tahu bahwa mereka telah tiba di benua Proud Snow. Bailey Mo adalah iblis salju. Jadi dia paling menyukai lingkungan yang dingin seperti ini. Ini mirip dengan penatua kedua ras naga, Fuzun. Pulau saljunya seperti pemandangan ini di depannya. Tetapi tentu saja, pulau ini tidak semegah seluruh benua. Lebih dari 10.000 orang di belakangnya melewati gerbang dunia satu demi satu, menyebabkan para pendatang baru menjadi agak linglung. Xiao Wu bahkan lebih murah hati dengan pujiannya, tempat yang sangat indah. Li Siqing mengangguk dengan penuh semangat. Baya tersenyum pada Yang Kai dan bertanya, apa pendapat saudara yang tentang tempat ini? Elegan dan anggun. Indah tak tertandingi. Tidak heran Yang Mulia Bailey Mo bisa bangkit di sini. Baya tersenyum dan berkata, saudara yang benar. Benua Proud Snow terkait erat dengan Yang Mulia. Jadi saya harap saudara yang dapat membantu Yang Mulia menyelesaikan krisis ini. Aku tidak akan menolak, Yang Kai menjawab dengan lugas. Tetapi dalam hatinya dia tidak terlalu memikirkannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia ingin diam-diam pergi ke benua surga abadi, siapa yang mau datang ke tempat ini? Dia tidak bisa menunggu benua ini dihancurkan. Mungkin dia bahkan bisa mengguncang fondasi pelacur murahan Bailey Mo. Namun, dalam perjalanan ke sini, dia juga melakukan penyelidikan singkat. Meskipun benua surga abadi bukanlah wilayah Bailey Mo tetapi wilayah Demon Saint lainnya, bukan tidak mungkin untuk dimasuki. Gerbang dunia di benua surga abadi terhubung ke sebuah benua di bawah komando Bailey Mo. Jika dia bisa menggunakan benua itu sebagai batu loncatan, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk menyelinap ke benua surga abadi. Dia hanya tidak tahu apakah ada masalah dengan gerbang dunia di benua itu. Tetapi jika ada, itu akan membuat segalanya lebih mudah baginya. Secara alami, Baya tidak tahu apa yang Yang Kai rencanakan. Tetapi melihat dia merespons dengan sangat mudah, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih baik tentang dia dan tertawa. Kalau begitu aku harus merepotkan Brother Yang. Silakan ikuti saya. Mengatakan demikian, dia memimpin jalan. Semua orang dengan cepat mengikuti. Benua Proud Snow tidak kecil. Secara umum, benua tempat para Saint Iblis tinggal tidak kecil, dan energi dunia juga sangat kaya. Jika seluruh benua wilayah iblis dibagi menjadi kelas atas, menengah, dan bawah, benua Proud Snow dan benua hantu akan dianggap lebih tinggi, bahkan lebih tinggi di kelas atas. Sedangkan benua Cloud Shadow akan dianggap menengah, dan benua dataran biru akan dianggap di atas rata-rata. Sehari kemudian, sebuah bangunan menjulang tinggi muncul di kejauhan. Bahkan sebelum mereka tiba, aura agung keluar darinya, dan di bawah pembiasan sinar matahari, bangunan itu sebenarnya memancarkan cahaya warna-warni yang indah. Yang Kai sedikit terkejut, tetapi ketika dia menggunakan matanya untuk melihat sekeliling, dia menemukan bahwa bangunan ini sebenarnya adalah istana es raksasa. Seluruh strukturnya benar-benar diukir dari sepotong es, dan cahaya warna-warni semuanya dipantulkan dari sinar matahari, membuat istana es ini terlihat seperti surga. Baya menunjuk ke depan dan menjelaskan, itu adalah istana es Proud Snow dari Yang Mulia. Yang Mulia telah lama menunggu di sini. Saudara Yang, ikuti saya untuk melihatnya. Petik 2. Terima kasih Saudara Baya. Sesaat kemudian, kelompok itu tiba 10 km di depan istana es. Baya menghentikan langkahnya dan melihat ke arah Yang Kai. Yang Mulia tidak suka diganggu oleh terlalu banyak orang. Saudara Yang, bawahanmu. Yang Kai berbalik dan berteriak, kalian semua, tetap di sini dan istirahat. Bahkan jika Baya tidak mengatakan apa-apa, Yang Kai tidak berencana membawa semua orang ini ke istana es. Meskipun dia tidak menyukai Bailey Mo, dia masih tahu etiket dasar. Selain itu,
Sekarang dia berada di wilayahnya. Lebih baik untuk berperilaku sendiri agar tidak dipilih olehnya. Meskipun dia telah meminta bantuannya, dan dia tidak akan memperlakukannya dengan buruk, dia masih bisa membuatnya merasa jijik. Yin, Tu Qialuo, dan yang lainnya semua setuju sebelum Baiya memimpin Yang Kai maju. Memasuki Istana Es, Yang Kai sedikit terkejut. Tidak banyak pelayan di sini. Setidaknya dibandingkan dengan tempat besar ini, terlalu sedikit pelayan. Selain beberapa penjaga yang diperlukan, tidak banyak pelayan yang berjalan-jalan. Namun, pemandangan di dalam Istana Es masih sangat indah. Dinding di sekitarnya dan lorong bawah tanah semuanya terbuat dari es sebening kristal. Dengan tidak ada celah yang terlihat, membuat Yang Kai bertanya-tanya apakah Belimo telah mengosongkan balok es raksasa. Di atas dinding es, ada juga beberapa bunga es putih bersih. Seluruh istana es memancarkan aroma samar. Dan tidak hanya itu, di dalam dinding es transparan, cahaya aneh melintas dari waktu ke waktu, membuat orang merasa seperti sedang bermimpi. Yang Kai melihat sekeliling, meskipun dia telah melewati usia di mana segala sesuatunya baru dan menarik, dia masih tidak bisa menahan perasaan kagum dengan tempat ini. Berpikir bahwa wanita tetaplah wanita. Apakah mereka Saint Iblis atau bukan? Mereka selalu sangat menyukai hal-hal indah, bahkan tempat tinggal mereka sendiri. Tapi sekali lagi, meskipun tempat ini adalah istana es, tidak terasa dingin sama sekali. Sebaliknya, itu terasa hangat dan nyaman. Sementara Yang Kai melihat sekeliling, pemimpin kelompok itu, Baiya, memiliki ekspresi sedikit dingin di wajahnya saat dia diam-diam menutup pori-porinya, untuk sementara menghentikan napasnya. Setelah berjalan beberapa saat, Baiya tiba-tiba berhenti di depan sebuah ruangan dan menangkupkan tinjunya. Baiya telah memimpin Yang Kai di bawah perintah dan ingin meminta audiensi dengan Yang Mulia. Saat itulah Yang Kai menyadari bahwa dia telah tiba dan dengan patuh berdiri di belakangnya. Pintunya tidak tertutup rapat dan bahkan ada celah selebar beberapa jari. Ada beberapa suara samar yang datang dari dalam, tetapi tidak bisa didengar dengan jelas. Setelah Baiya selesai berbicara, suara seorang wanita datang dari dalam. Baiya sudah kembali? Bawa dia masuk. Belimo adalah satu-satunya orang di seluruh benua Proud Snow yang berani menyebut nama Baiya dengan cara yang lugas. Namun, suara wanita ini pada saat ini sangat malas. Sama sekali tidak seperti saat mereka bertemu sebelumnya. Kemalasan semacam ini memberikan perasaan yang tak terlukiskan. Dan ketika Yang Kai mendengarnya, seolah-olah tangan tak terlihat telah meraih hatinya, menyebabkan jantungnya melompat. Freak, aku tahu wanita ini tidak berguna. Terakhir kali, di tanganku, tidak, di mulutku, dia menderita kerugian. Kali ini, dia pasti akan membalasku. Yang Kai mencibir di dalam hatinya dan diam-diam menjadi waspada. Baiya berbalik dan menunjuk ke arah Yang Kai. Saudara Yang, tolong. Yang Kai tidak berdiri pada upacara saat dia mendorong pintu dan melangkah masuk. Matanya terbuka lebar saat dia mencoba mencari tahu jebakan macam apa yang telah dibuat Belimo untuknya. Tetapi dia sangat kecewa karena tidak ada yang bisa melakukan satu di depannya. Sebaliknya, ada pintu di samping. Belimo seharusnya ada di dalam. Tanpa penundaan, tanpa perlu Baiya mengulurkan tangannya, dia mengangkat kepalanya, membuka tirai, dan masuk. Di belakangnya, Baiya menatapnya dengan kasihan.